Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Katarina Christine Widya Utami dengan NIM 231334014. Hari ini kita akan membahas terkait kebijakan ilmu ekonomi. Ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang ilmu ekonomi, lalu yang kedua tentang masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi, dan yang ketiga kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi. Yang pertama adalah tentang ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Ilmu ekonomi itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang ekonomi ya? Atau seperti apa? Kita lihat penjelasannya. Jadi, ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang menaruh perhatian pada masalah bagaimana memuaskan kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Jadi, dalam ilmu ekonomi ini, kita sebagai masyarakat diajak untuk menentukan pilihan dalam menggunakan sumber daya demi memenuhi kebutuhan yang kita miliki. Secara garis besar, analisis-analisis yang terdapat dalam ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi 2 bentuk analisis, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Yang pertama adalah ekonomi mikro. Mikro berasal dari bahasa Latin mikros yang berarti kecil. Jadi, ekonomi mikro merupakan penjelasan dari variabel ekonomi yang lebih kecil. Lalu yang selanjutnya tentang aspek-aspek ekonomi mikro. Yang pertama, interaksi di pasar barang. Seperti yang kita ketahui bahwa pasar merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran suatu barang. Melalui interaksi antara penjual dan pembeli, pasar akan menentukan harga keseimbangannya sendiri. Lalu yang kedua adalah tingkah laku penjual dan pembeli. Dengan kita mengamati tingkah laku penjual dan pembeli, kita dapat mengetahui bagaimana seseorang pembeli menggunakan sejumlah pendapatan untuk membeli berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan. Dan tentunya kita juga mengetahui tentang bagaimana seorang penjual menentukan tingkat produksi yang akan dilakukannya. Lalu yang kedua adalah interaksi di pasar faktor produksi. Peran rumah tangga konsumen adalah sebagai pemilik faktor produksi. Dan produsen membutuhkan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, interaksi antara pembeli dan penjual faktor produksi di berbagai faktor produksi akan menentukan harga suatu faktor produksi. Lalu yang selanjutnya adalah tentang ekonomi makro. Ya, seperti yang kita ketahui adalah makro berarti besar. Jadi, teori ini menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Analisisnya pasti bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil perekonomian. Contohnya seperti ketika kita menganalisis kegiatan pembeli atau konsumen. Yang dianalisis itu bukan tentang mengenai tingkah laku seorang pembeli saja, tetapi seluruh pembeli yang ada di pasar. Begitu pula dalam menganalisis tingkah laku produsen. Yang diamati bukanlah kegiatan seorang produsen saja, tetapi kegiatan seluruh produsen dalam perekonomian. Lalu kemudian tentang aspek-aspek ekonomi makro. Yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Analisis mengenai sampai di mana suatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa. Tingkat kegiatan ekonomi ditentukan oleh pengeluaran agregat dalam perekonomian. Lalu yang kedua tentang langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi inflasi dan pengangguran. Setiap masyarakat atau kita tentunya mengharapkan penggunaan penuh dari semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Nah, kondisi ini bisa dikatakan sebagai full employment. Akan tetapi, kondisi ini sulit dicapai teman-teman, karena ada kala permintaan agregat lebih rendah daripada yang diperlukan, dan begitu juga sebaliknya. Lalu, kita masuk ke topik yang kedua adalah masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi.
Yang pertama tentunya tentang masalah inflasi. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga yang bersifat umum dan terus-menerus. Nah, inflasi dapat disimpulkan bahwa seluruh atau hampir seluruh industri dalam perekonomian mengalami kelebihan permintaan. Lalu yang selanjutnya adalah masalah pengangguran. Pengangguran artinya besarnya angkatan kerja yang ingin dan bersedia bekerja, tetapi tidak mendapat pekerjaan seperti yang diinginkan. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa alokasi sumber daya manusia masih belum efisien karena banyaknya SDM yang belum terpakai. Lalu yang selanjutnya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kondisi di mana seseorang atau masyarakat tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Lalu yang ketiga adalah kesenjangan distribusi pendapatan. Kesenjangan distribusi pendapatan menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok antara golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Lalu kita masuk ke bab yang ketiga adalah kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi. Pertama adalah sasaran kebijakan ekonomi. Ada 3 sasaran kebijakan ekonomi. Yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tentunya pertumbuhan ekonomi ini sangat penting dan dibutuhkan. Tanpa pertumbuhan, tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup ini perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi penduduk yang miskin. Lalu yang ketiga adalah menjaga stabilitas ekonomi makro. Kestabilan ekonomi makro menyangkut 3 elemen, yaitu tingkat bunga, inflasi, dan nilai tukar. Ketiga elemen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, karena ketiga elemen tersebut selain harus tetap stabil, juga harus berada dalam tingkat kewajarannya. Artinya, ketiganya mampu menggerakkan roda perekonomian secara sehat. Yang selanjutnya adalah alat-alat kebijakan ekonomi makro. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Ada 2 elemen dalam kebijakan fiskal, yaitu pengeluaran pemerintah dan pengeluaran pajak. Pengeluaran pemerintah merupakan faktor yang menentukan pengeluaran agregatif. Kemudian, untuk pengeluaran pajak, adanya pajak penghasilan yang akan mengurangi pendapatan masyarakat dan akan menurunkan tingkat konsumsinya. Kemudian adalah contoh kebijakan fiskal yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tax amnesty, berupa pembebasan pajak, berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang ingin melaporkan seluruh kekayaannya. Kemudian yang kedua ada subsidi BBM dan gas. Subsidi ini berguna untuk memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Lalu yang kedua ada penetapan HET atau harga eceran tertinggi. Penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu, contohnya seperti obat-obatan dan sembako. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan upaya pemerintah untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan moneter dibagi menjadi 2, teman-teman. Ada kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. Kebijakan uang ketat berarti pemerintah ingin menurunkan jumlah uang yang beredar. Lalu, untuk kebijakan uang longgar, berarti pemerintah ingin menaikkan jumlah uang yang beredar. Kemudian ada contoh kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama adalah penetapan suku bunga, dengan cara menetapkan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian. Misalnya dengan menaikkan suku bunga. Bank sentral dapat mendorong tabungan daripada pengeluaran, yang dapat membantu mengendalikan inflasi. Kemudian yang kedua ada intervensi pasar, dengan cara menerapkan kebijakan ekspansi moneter dengan cara meningkatkan pasokan uang yang ada di pasar.
Intervensi pasar ini dapat dilakukan dengan membeli aset keuangan, seperti obligasi pemerintah atau sekuritas lainnya, melalui operasi pasar terbuka. Kemudian yang ketiga, ada penetapan cadangan minimum bank umum. Itu dengan cara mengatur suplai uang di pasar dan mempengaruhi aktivitas perekonomian. Kebijakan ini berkaitan dengan persyaratan cadangan yang dikenakan oleh bank-bank komersial terhadap deposito yang mereka terima dari nasabah. Dan selanjutnya adalah kebijakan penetapan harga. Pemerintah harus dapat menetapkan harga-harga barang dan jasa tertentu. Terdapat dua kebijakan penetapan harga barang. Yang pertama adalah penetapan harga minimum. Ini bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Contohnya seperti ketika harga gabah kering, pastinya harga pasar menjadi terlalu rendah. Jika tidak ada yang membeli gabah kering tersebut, maka pemerintah akan membelinya melalui Bulog, kemudian didistribusikan ke pasar. Lalu yang kedua adalah penetapan harga maksimum. Ini bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET ini dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada kebijakan hubungan ekonomi internasional, meliputi pengendalian kurs, pembatasan, dan pengawasan perdagangan, penentuan tarif impor atau subsidi ekspor. Demikian materi terkait kebijakan ilmu ekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah selesai.